Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pemusnahan narkoba 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Kapolri Listio Sigit mengapresiasi dukungan penuh dari Presiden dalam memperkuat komitmen Indonesia mewujudkan Indonesia Emas bebas narkoba. 2,1 ton barang bukti narkoba dari total 214,84 ton senilai 29,37 triliun rupiah dimusnahkan secara simbolis dipimpin langsung Presiden Prabowo dan disaksikan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Prabowo mengatakan penyitaan narkoba berkat kinerja Polri ini telah menyelamatkan 2 kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Kapolri menilai dukungan penuh dari Presiden memberikan semangat untuk mewujudkan Indonesia Emas bebas narkoba. Sementara itu, Presiden Prabowo juga meminta 3 hal ke Kapolri, yakni pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Pasalnya, pemberantasan narkoba merupakan bagian dari perwujudan Astacita Presiden. Jujur Pak, kehadiran Bapak hari ini sebenarnya di luar ekspektasi kami. Karena beberapa waktu yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, kami lapor Bapak di Bandara Halim. Saat itu Bapak langsung berkenan untuk memimpin pemusnahan. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada pabrik atau penangkapan besar, beliau akan langsung hadir. Terima kasih Pak. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir, sekian cc, sekian cc, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Seorang pria ditembak saat bentrok sengketa lahan kosong di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan orang beserta belasan senjata tajam ditangkap polisi. Seorang pria ditembak saat terjadi bentrok sengketa lahan kosong di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban ditembak saat datang ke lokasi sengketa dan sempat terlibat adu mulut dengan sekelompok orang penjaga lahan. Sempat dibawa ke RSUD Tanah Abang, korban dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk dirawat. Korban yang kritis akibat luka tembak di punggung langsung dievakuasi ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Usai insiden tersebut, petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya mengamankan 33 orang dari salah satu kelompok yang diduga terlibat. Hasilnya belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin dan beberapa alat pemukul ditemukan petugas. Dan keributan tadi pagi itu menimbulkan 1 orang korban luka tembak di bagian punggung yang saat ini sedang dilakukan operasi di Rumah Sakit Polri. Nanti kita lihat apa proyektilnya. Kemudian tindak lanjutnya tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang sehingga total sekitar
33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin. Ya. Puluhan orang yang diamankan beserta barang bukti belasan senjata tajam dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga masih selidiki identitas korban penembakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Api berkobar membakar rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Birugo, Kecamatan Auru Birugo, Tigobale, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Api pertama kali diketahui muncul dari dapur di bagian belakang rumah kontrakan milik salah satu warga. Cuaca panas terik berangin dan lokasi rumah yang berada di permukiman padat penduduk membuat api dengan cepat merembet ke beberapa rumah. Warga yang mengetahui rumahnya ludes dilalap api menangis histeris, bahkan hingga ada yang jatuh pingsan. Setidaknya 10 rumah diantaranya 6 petak rumah kontrakan dan 1 rumah permanen ludes dilalap api. Pertama 9 kakak, ya mungkin karena cuaca angin agak kencang, ya merembes lagi ke salah satu rumah. Seenggaknya memakan korban lagi satu rumah yang terbilang masih rumah mewah lah di sini. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian diperkirakan lebih dari 500 juta rupiah karena tidak banyak barang dan perabotan rumah yang dapat diselamatkan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah material yang berada di dalam gudang perlengkapan pesta di Jalan Udayana, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kobaran api juga merambat ke 4 rumah berlantai 2 di dekat lokasi kejadian. 13 unit mobil pemadam api dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan gudang. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter dan 2 karyawannya. Akibat pengeroyokan, korban menderita sejumlah luka. Video warga merekam sekelompok orang mendatangi rumah seorang dokter di Dusun Karangmalam, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Bahkan seorang pria berkacamata hitam diduga kepala desa melempar botol air mineral ke arah rumah korban. Meski kepala desa telah meminta maaf, kasus pengeroyokan tetap diproses di Polres Indramayu. Penyerangan diduga dipicu ketegangan antara istri korban dengan kepala desa setempat. Akibatnya sang suami yang juga seorang dokter dan 2 karyawan terluka, bahkan mobil korban juga dirusak. Damai silakan, damai, tapi mungkin proses hukum masih kita lanjutkan, Pak. Jadi sejauh ini alhamdulillah mungkin pihak kepolisian juga pihak kepolisian itu mungkin sudah membuat kondisinya kondusif ya Pak. Jadi tidak ada ancaman yang kami terima, tidak ada ya sejenis kayak gitu ya Pak. Ancaman-ancaman itu tuh sampai detik ini sih kita nggak ada menerima Pak, alhamdulillah. Kita dapat keadilan yang seadil-adilnya, keadilan ditegakkan supaya nanti jadi pelajaran ke depan bahwa hal-hal seperti itu tidak dibenarkan Pak di negara kita ini, negara hukum ini Pak. Gitu. Korban berharap kasus penganiayaan tetap diproses secara hukum. Sementara kekerasan pengeroyokan terhadap dokter yang diduga oleh oknum kepala desa hingga saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.